Patrick Kluivert mencoret 5 pemain timnas Indonesia yang sebelumnya menjadi andalan di era Sintayong. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat pemain-pemain tersebut telah berkontribusi besar bagi timnas Indonesia. Kluivert mengumumkan 27 pemain untuk menghadapi laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga, di mana timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret dan menjamu Bahrain di Jakarta 5 hari kemudian. Meskipun mayoritas pemain yang dipanggil merupakan langganan di era Sintayong, namun terdapat beberapa nama yang secara mengejutkan tidak masuk ke dalam daftar. Dan berikut adalah 5 pemain yang dicoret oleh Patrick Kluivert meski sebelumnya menjadi andalan di era Sintayong. Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam adalah salah satu pemain yang paling sering dipercaya oleh Sintayong. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan ini bahkan seringkali dipercaya sebagai kapten tim utama timnas Indonesia. J. Idjes hanya mengambil peran sebagai kapten jika Asnawi tidak bermain. Pemain 25 tahun ini telah mencatatkan 48 caps bersama dengan timnas Indonesia dengan berhasil menyumbangkan 2 gol. Perannya di sisi kanan pertahanan sangat vital, baik dalam bertahan maupun membantu serangan. Dengan kecepatan dan agresivitasnya, Asnawi menjadi pilihan utama Sintayong di berbagai turnamen. Namun, dalam Garuda Calling kali ini, namanya tidak termasuk dalam skuad yang dipilih oleh Patrick Kluivert. Hal ini mengundang tanda tanya besar, mengingat pengalaman serta kepemimpinannya di atas lapangan dibutuhkan oleh timnas Indonesia dalam laga-laga penting. Yakob dan Yance Sayuri. Kakak beradik ini juga menjadi korban dari pencoretan Patrick Kluivert. Yakob Sayuri yang berposisi sebagai winger kanan merupakan salah satu pemain yang paling konsisten di era Sintayong. Kecepatannya dalam menusuk pertahanan lawan serta kontribusinya dalam mencetak gol dan assist membuatnya menjadi andalan di lini depan. Ia juga sering dimainkan dalam berbagai turnamen besar termasuk Piala AFF, Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, Yance Sayuri juga menjadi pemain yang cukup diandalkan sebagai fullback kiri. Kemampuannya dalam bertahan dan menyerang secara seimbang menjadikannya pilihan menarik bagi Sintayong. Kehadiran mereka berdua sering menjadi solusi bagi permainan sayap timnas Indonesia. Namun dalam pemanggilan kali ini, nama keduanya tidak masuk dalam daftar yang dibawa oleh Patrick Kluivert. Malik Rizaldi. Malik Rizaldi merupakan salah satu gelandang yang cukup sering tampil di era Sintayong. Pemain ini dikenal memiliki kemampuan menyerang yang baik serta mampu memberikan kontribusi dalam membangun serangan dari lini tengah. Kecepatan dan kreativitasnya dalam mengolah bola menjadikannya salah satu pilihan utama Sintayong dalam beberapa kesempatan. Meskipun begitu, Kluivert tampaknya memiliki pertimbangan lain dalam pemilihan gelandang untuk laga kali ini. Dengan persaingan yang ketat, Malik Rizaldi harus rela kehilangan tempatnya dalam daftar pemain yang dipanggil untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Witan Sulaiman. Keputusan untuk mencoret Witan Sulaiman menjadi salah satu hal yang cukup mengejutkan. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini selalu menjadi andalan Sintayong dalam berbagai kompetisi. Dengan kreativitasnya di lini tengah dan kemampuannya untuk mencetak gol, Witan seringkali menjadi pembeda dalam pertandingan penting. Pemain berusia 22 tahun ini juga telah menunjukkan performa yang stabil baik di klub maupun timnas Indonesia. Namun kali ini, Kluivert memilih untuk tidak memanggilnya, yang tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Belum ada pernyataan resmi dari Kluivert mengenai alasan pencoretan 5 pemain ini. Namun, beberapa spekulasi mengemuka, termasuk kemungkinan adanya perubahan taktik yang diusung oleh pelatih baru tersebut. Bisa jadi, Kluivert ingin memberikan kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuannya atau mencoba skema permainan yang berbeda dari Sintayong. Dengan absennya pemain-pemain ini, timnas Indonesia harus menyesuaikan diri dengan skuad yang ada demi menghadapi 2 laga berat melawan Australia dan Bahrain. Keputusan Kluivert ini tentu menjadi perhatian bagi para penggemar sepak bola Indonesia yang berharap Garuda mampu meraih hasil maksimal di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026.